Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 5 dengan saya sendiri Aranta Arif Rijatullah Dan saya Sri Monica akan mewakili kelompok dalam penugasan UTS dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Soyadi. Sebelum kita masuk, kita ingin memperkenalkan narasumber kita yang bersedia untuk mengisi podcast kali ini, yaitu bernama Bapak Bambang Wijanarko selaku pemilik usaha BBG Printing. Oke, sebelumnya Bapak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara ini. Ya, mungkin nggak seberapa. ya. Terima kasih adik-adik mau datang kemari dan mungkin buat motivasi adik-adik juga Untuk depannya ya. untuk ke depan kita. Sebelumnya gimana nih Bapak Bambang? Apakah baik atau lagi stres? Pikiran? Alhamdulillah ya, kira-kira ini baik-baik aja. Terus apa yang ingin dipertanyakan sama adik-adik semua itu apa? Kita coba untuk menjawab Betul. poin ini. Boleh diceritain sedikit Mas tentang kayak masa lalunya juga gitu, kayak Oh, gimana awalnya tertarik gitu sama awalnya begini, ya, sangat ada temen ya. Saya kerja di percetakan. Di situ saya sampai 9 tahun kerja di percetakan itu. Terus ketemu teman lama yang dulu kerja di pabrik. Terus ditanyain sama tuh, kamu di situ udah bisa apa? Bisa apa gimana kan gitu? Aduh, gampang gitu. Terus dia menjelaskan, nah kalau bisa kerja itu ya jangan monoton, jangan ingin jadi karyawan aja kan gitu. Oh iya, dari situ aku terketukan kamu ketemu teman itu. Wah, dari rumah berpikir. Oh, dari situ saya step by step melangkah untuk belajar berhitung kertas. Harga kertas berhitung kalkulasi lah ya, biar bisa kalau ada order masuk bisa ngitung gitu loh. Itu sangat berarti banget aku ketemu teman itu. Terus dari situ saya belajar terus memberanikan diri untuk keluar buka usaha ini yang di bidang saya ini. Pokoknya dari situlah aku muncul semangat ketemu teman itu. Dari situ diledekin terus. Apa kamu selamanya mau jadi karyawan? Kamu harus berusaha, berjuang, jangan selamanya jadi karyawan. Karyawan kan hasilnya begitu-begitu aja. Udah bisa dipatok, coba kamu jadi pengusaha. Nggak terukur uangnya kalau makin besar. Ya benar juga ya. Dari situlah saya termotivasi akhirnya buka usaha seperti itu. Oh ya, kalau saya boleh tahu nih, dari mana sih itu nama BBG Printing itu? Itu kayak nama, karena setiap saya awalnya ya ada pelanggan saya beli kertas. Sebenarnya nama saya Bambang, tapi dia tuh selalu nyebut BBG. Itu BBG gitu. Jadi di bon itu tulisnya BBG terus gitu. Aduh, ini udah terkenal banget ini BBG. Padahal panjangnya Bambang aja gitu. Oh, dari namanya ya. Dari singkatan. Ya aja lah, asal aja lah BBG Printing ya. Tapi kan semuanya printing itu bukan harus cetak. Percetakan itu meluas kok, ada bagian masing-masing lah. Khususnya saya bagian itu bagian monopoli tadi. Jadi ya udah aku pakai aja nama itu udah sampai sekarang. Singkatan dari customer. Iya, dari sebutan dari customer. Jadi inilah ya, Iya. Inspirasi nama. Jadi kan Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita boleh tahu sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha ini?
usaha BBG Printing ini udah berjalan sekitar 7 tahun. Terus pencetakan BBG Printing ini kan lingkupnya kecil. Saya khususnya di bidang poli dan kontraja. Kalau nggak tahu apa itu Mas? Poli itu hot print yang untuk Baju ya? bukan kayak nama undangan yang warna emas gitu. Terus kalau font itu mau pemotongan kertas yang udah ada pisau khusus. Berarti udah 7 tahun ya Mas? Sudah lama berarti. Berarti Masnya sendiri sebagai pemilik utama dari BBG Printing tentu ada tanggung jawab lah ya. Mungkin Ya. kenapa kira-kira nih tanggung jawab terbesarnya dalam sehari-hariannya lah? Selain ini saya sebagai pelaksana juga, soalnya kan lingkupnya kecil ya dari bilang cuma berapa karyawan ya. Ruangan juga terbatas, jadi semuanya bisa terkontrol dengan saya sendiri yang kontrol gitu. Jadi saya kontrol semuanya, seperti pemilihan juga kontrol semuanya, terjun langsung gitu. Dalam merekrut karyawan ada nggak sih kriterianya? Dalam Karyawan ya yang penting jujur aja sih karyawan itu, jujur, ulet, dan sabar untuk menjalankan kerjaannya itu sabar. Tapi untuk kayak perusahaan dari Masnya sendiri, apakah ada seleksi atau kayak emang orangnya ya udah emang orang yang mau kerja jadi kita lihat kinerjanya di Seleksi khusus enggak sih, cuma dia niat pengen kerja benar-benar enggak gitu. Kalau kita ajarin, kalau dari nol nggak bisa ya kita ajarin gitu kan. berarti lebih yang penting ada niatnya Ada ya. dia kerja sungguh-sungguh gitu. Lalu selanjutnya ada kontrak kerja ya. Jadi sistem kontrak kerja seperti apa yang digunakan dalam usaha tersebut? Apakah kayak ada shift-shiftan atau emang ada sistem kerja atau kayak ya udah kalau misalnya mau kerja lanjut ini bantuin ini gitu. Fleksibel atau gimana? Di tempat saya ini sistemnya ya harian, jadi nggak ada istilah kontrak. Selama mereka pengen bekerja terus silakan, saya persilakan. Tapi kalau emang dia mau resign ya silakan juga, saya membebaskan sebenarnya, karena kayak ada yang lepas lah ya gitu. Ada dia pengen aku kerja terus lembur tetap hitungan lemburan ya. Kalau ada kerjaan banyak barang ya harus lembur, harus mau. Gantung suatu situasi gitu. kalau misalkan di pemilik usaha ini kan pasti ada aturannya ya. Ya kalau itu misalkan ada karyawan yang melanggar aturan itu apa sanksinya kalau melanggar? Aturan di kerjaan itu bila ada yang misalkan merusakkan barang, kan itu jasa ya, jasa itu biasanya punya orang ya, barang-barang itu punya orang yang harus kita kerjakan. Kalau ada kerusakan dari karyawannya kerja, kita tanggung bareng, biar mereka itu punya tanggung jawab juga karyawan, biar hati-hati ke depannya gitu. Kita tanggung bareng kita, jadi nggak istilahnya harus dimarahin, benar dimarahin, enggak, kita tanggung bareng-bareng. Kalau itu ya dikasih nasihat, saling kontrol lah. Tapi untuk peraturannya sendiri nggak kayak lebih kayak tertulis gitu Enggak ada peraturan tertulis ya. Yang penting nggak merusak ini aja sistem yang ada di dalam. Baik, dalam kerja mungkin kayak ada hari di mana seseorang itu lagi kurang kinerjanya, ada orang yang lagi juga ada apa nih pengaruh internal gitu, jadi dia kayak malas-malasan kerjanya gitu. Jadi menurut Masnya sendiri cara terbaik gitu untuk membangun kinerja tim gitu yang efektif dan efisien gitu kayak gimana? Simpelnya mungkin. Ya lebih mudah ya, karena tadi aku bilang masih lingkup kecil ya. Terus
kita saling tegur aja antara satu sama lain itu, nggak usah membedakan ini senior ini junior gitu kan. Nah kita saling kerjasama aja. Kalau misal kamu ada keluhan, kamu ada apalagi kurang enak badan, ya istirahat dulu gitu. Jadi biar nggak merusak kerjaan. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke keluarga, Keluarga, musyawarah, profesionalismenya enggak ini banget. Enggak, ya nanti akan muncul sendiri kan kerjaan. Betul, Kalau betul. kita bareng-bareng itu hasil kerja juga akan bagus gitu. Balik lagi tadi jasa ya, pasti ada target yang harus, misalkan dari pelanggan tersebut targetnya misalnya seminggu, itu gimana sih kinerja yang harus diambil tindakannya? Maksudnya yang target dari kerjaan atau Iya. apa? Iya, tadi misalkan ada anggota karyawan kinerja belum Oh, belum bagus ya. belum standar. Oh, karyawan yang belum bisa, misalnya belum bisa megang mesin gitu ya. Oh, itu membantu aja, membantu menyiapkan atau mungkin ada barang yang perlu disiapkan di posisi yang dimana itu dia membantu, yang perlu dirapikan gitu. Nanti step by step dia juga kalau pas lagi kerjaan kosong diajarin seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya dia emang udah bisa gitu ya. Terus kalau yang lagi pemula dikasih kerjaan yang ringan-ringan, oh yang sederhana, oh yang kecil, yang gede buat yang senior. Tapi kalau masih sendiri misalnya ada karyawan yang mau masuk tapi dia udah kayak ahli di dalam bidang drifting, kira-kira masih tetap mau netapin dia di hal-hal yang basic dulu, yang simple, atau langsung percayain dia? Selama di BPG Printing udah memenuhi, misalkan ada mesin berapa, udah dipegang orang berapa, terus ada orang baru mau masuk ya belum bisa saya terima dulu, soalnya udah ada yang ahlinya, biar nggak tumbang tindih terus pembagiannya nanti Ada pertimbangannya. ada pertimbangan. Dan terus jadi kan udah kerja, udah ada sistem kerjanya, dan ada evaluasi tiap bulan pasti ya, kayak tiap bulan nih kita kinerjanya gimana gitu, pencapaiannya apa aja gitu. Proses evaluasinya gimana mas, kira-kira apakah kayak ya udah evaluasi kayak udah bagus gitu, atau ada evaluasi khusus? Nggak ada sih evaluasi khusus ya. Kita kadang dengar dari pelanggan juga sih sebenarnya. Oh, di BPG Printing bagus, suka begitu, suka ada tepat waktu, suka gitu kan. Nah itu yang bikin kita alhamdulillah ya dari luar ya. Kadang ada juga soalnya yang di luaran cacat sedikit aja udah nyebar kemana-mana gitu. Makanya yang kita perhatikan ya supaya hasil bagus tadi, bagaimana kita harus bareng-bareng gitu tadi, kontrol bareng-bareng. Dengan sejauh ini dengan 7 tahun tadi ya, tantangan apa sih yang ada dalam selama 7 tahun itu? Tantangan itu kalau pas pelanggan barang datang semuanya pengen cepat, wah penuh, barang penuh, terus tempat kurang lebar gitu kan ya, seperti itu ya, itu sangat menantang ya. Itu jalan satu-satunya ya harus lembur terus kan, dilumburin terus, dicepetin terus gitu. Nah itulah yang harus kita benar-benar kerja tantangan nih, kerja keras ini kan gitu, biar cepat gitu. Itu yang uniknya. Berarti masnya sama karyawannya emang udah siap ya kalau misalnya tiba-tiba ada pesanan yang banyak, emang udah resikonya gitu. Itu udah bisa bilang tiap hari kita hadapin seperti itu. Kalau lagi banyak sering gitu. Sering gitu ya, bisa. Tapi tantangan itu untuk 7 tahun ini kira-kira udah teratasi atau masih kayak
masih nyari-nyari solusi nih misalnya? Kemungkinan untuk mengatasi biar cepat itu perlu nambah mesin kalau dulu. Berarti Perlu nambah alat-alat mesin, gitu. nah, perlu nambah alat. Biar nambah alat, nambah karyawan kan gitu. Itu akan teratasi dengan cepat karena kendalanya di situ gitu. Kemarin kita mungkin terdampak ada pandemi COVID. Apa di usaha Mas ini ikut terdampak juga? Oh iya, tentunya terdampak ya, semuanya terdampak. Tapi alhamdulillah di bidang ini Poli ini kemarin terasanya itu cuma sebulan saya. Jadi diselingin tuh Mas, sehari masuk 1 orang, sehari ikut gantian. Itu sekitar 1 bulan saja, alhamdulillah. Padahal berapa tahun tuh COVID? Alhamdulillah itu dampaknya ya dampak, tapi alhamdulillah kecil ya buat kita, alhamdulillah. Tapi untuk tadi kan masalah karyawan ya, berarti selang-seling. Kalau untuk customer sendiri kayak pembeli itu apakah berkurang atau sama aja gitu kuantitasnya? Customer itu tentunya berkurang, tapi dengan berkurangnya itu masih cukup buat gaji mereka gitu loh, nggak pusing-pusing gitu, masih teratasi gitu. Terus itu pun umpet-umpetan juga karena bisa dibuka semua, bisa enggak gitu, karena masih ada dalam pengawasan gitu, seperti itu. Kan ya, Masnya udah berhasil nih ya untuk mempertahankan yang melewati kondisi situasi pandemi kali ini. Kira-kira menurut Masnya sendiri secara keseluruhan situasi pandemi ini merugikan atau kayak memberikan pelajaran gitu bagi perusahaan Masnya sendiri? Atau justru kayak mungkin nggak usah ada COVID gitu, misalnya nggak ada pandemi ya BBJ Printing ini tetap berjalan dengan seharusnya. Oh ya, dengan adanya pandemi ini semuanya pasti dibilang aman, nggak aman, tentunya pasti berdampak. Soalnya kembali kita benar-benar harus bermanajemen yang bagus di dalam itu perusahaan itu, supaya nanti kalau terjadi yang hal-hal yang seperti yang kita nggak inginkan tadi seperti COVID itu, kita keuangan ya tentunya biar nggak jatuh banget. Itulah yang harus kita pelajari, harus kita manage benar-benar keuangan di perusahaan itu. Jangan kalau kita lagi di atas berfoya-foya melakukan itu, seperti itu. Mungkin ada saran atau motivasi untuk seperti kayak kita mahasiswa ini yang ingin merintis usaha. Ya, motivasinya apa ya? Menurut saya sih bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, terus kalau bisa buka usaha sesuai bidangnya atau syukur-syukur hobi. Nah, gitu, sesuai hobi yang disukai, jangan sampai bekerja setengah hati gitu kan. Harus sabar dan ulet gitu kan, jangan setengah hati. Berarti tadi kata Mas ya, sesuai hobi gitu. Sesuai hobi itu bagus. Ya. Berarti Mas Bambang sendiri udah ada ketertarikan nih dalam bidang printing? Oh, dari awal saya udah tertarik dari bidang yang PON sama Poli ini. Jadi kan Masnya udah tadi udah jelasin juga jalan BBJ Printing secara singkat. Kira-kira pandangan Masnya terhadap BBJ Printing ke depannya gimana? Mau apakah ya terus usaha aja kayak gini, atau mungkin ada kayak perluasan kayak tadi Mas bilang ada penambahan karyawan, penambahan alat? Kalau ke depannya penambahan alat tentunya ada cita-cita ya, keinginan ya. Terus pelebaran tempat atau mungkin bisa membeli tempat seperti itu yang dalam keinginan saya seperti itu. Kalau tempat nggak ngontrak kan nyaman. Terus kalau tempatnya luas kita bisa nambah alat tadi, mesin tadi, nambah karyawan, itulah yang ingin saya cita-citakan di situ. Terus ini tetap berlangsung terus.
saran terakhir motivasi, mungkin saran motivasi terakhir untuk kita Iya. kan ya udah mungkin nggak sekali lah, nggak sekali dua kali kita cara kita bisa itu kan enggak ya gini lah ya rekan-rekan adik-adik yang pengen berjuang nanti ya saya harap sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu yang apalagi suatu hobi dimana menyalurkannya nanti bisa jadi uang bisnis terus komunikasi antara teman ke teman itu perlu, sharing itu perlu. Jangan lupa kita selalu berdoa lah. Misalnya mereka yang pintar belum tentu jadi sukses, mereka yang bodoh mungkin bisa jadi sukses kan ada. Makanya berdoa lah selalu. jangan menjadikan hobi kita sebagai sekedar hobi kalau misalnya ada kesempatan mendapatkan keuntungan atau enggak ya. Iya. Oke, sudah Asman seperti itu. Sekian dari kami. Sebelumnya terima kasih Iya, banyak sebelumnya. ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Bambang telah menyempatkan waktunya. Untuk memulai kita tugas podcast kali ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.